Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang metode perhitungan indeks harga. Nah, metode perhitungan indeks harga ini terbagi dua, ada yang tidak tertimbang dan tertimbang. Nah, kita bahas dulu yang tidak tertimbang. Nah, yang tidak tertimbang ini rumusnya ada dua, bisa yang diketahui jika diketahui harga, maka kita pakai rumus ini, dan jika diketahui kuantitas maka kita pakai rumus ini. Nah, untuk keterangannya, IA ini indeks harga tidak tertimbang, dan PN harga yang dihitung indeksnya, dan P0 harga pada tahun dasar. Begitu juga dengan kuantitas. Nah, kita langsung saja masuk kepada contoh soal. Nah, di sini ada beberapa jenis barang A, B, C, D dan harga pada tahun 2016 dan harga pada tahun 2017. Nah, yang ditanya di sini indeks harga pada tahun 2017. Maka tahun yang dihitung yaitu 2017. Maka pada 2017 ini PN-nya, dan harga pada tahun dasar atau P0-nya yaitu 2016. Nah, kita jumlahkan semuanya maka dapat sigma dari setiap tahunnya. Sigma P0 dan sigma PN. Kita langsung saja masuk ke dalam rumusnya, yaitu IA sigma PN per sigma P0 dikali 100. Nah, kita masukkan angkanya. Sigma PN 5.700, maka 5.700 per sigma P0 5.400. 5.400 dikali 100, maka dapatnya 105,56%. Nah, untuk mengetahui meningkat atau menurunnya harga dari tahun 2016 ke 2017, maka kita hitung persentasenya setelah 100. Maka persentase yang didapat 5,56%. Nah, berarti harga dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan atau kenaikan sebesar 5,56%. Nah, itu cara perhitungan dari metode tidak tertimbang. Kita bahas metode perhitungan indeks harga yang tertimbang. Nah, banyak cara yang bisa digunakan. Ada metode agregatif sederhana, Paasche, dan lain-lainnya. Dan yang akan kita bahas sekarang metode agregatif sederhana. Dan untuk yang lainnya, Anda bisa lihat dan pahami di modul yang telah Ibu berikan. Di situ lengkap dengan contoh soalnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada metode agregatif sederhana. Rumusnya ini, IA sama dengan sigma PN kali W per sigma P0 kali W dikali 100. Nah, keterangannya, IA ini indeks harga yang ditimbang, PN ini harga yang dihitung indeksnya, P0 harga pada tahun dasar, dan W-nya ini faktor penimbangnya. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung saja pada contoh soal. Nah, ini contoh soalnya. Yang diketahui di sini jenis barang, harga pada tahun 2016, harga pada tahun 2017, dan kuantitasnya. Nah, untuk mencari PN kali W, P0 kali W, maka harga pada tahun dasarnya ini dikalikan dengan kuantitas dapatnya 4.000, dan harga pada tahun 2017 atau PN dikalikan dengan kuantitasnya dapat 4.400. Begitupun seterusnya, dan kita jumlahkan P0 kali W ini dan PN kali W ini, dan jumlahnya dapat 19.300, PN 21.700. Nah, di sini ditanya indeks harga pada tahun 2017, sama dengan yang sebelumnya. Nah, kita jawab langsung, masukkan ke dalam rumus sigma PN kali W per sigma P0 kali W dikali 100. Nah, kita lihat sigma PN kali W ini 21.700 per sigma P0 kali W 19.300 dikali 100. Nah, hasilnya
112,44%. Seperti biasanya, untuk mencari indeks harga terjadi peningkatan atau penurunan pada tahun 2016 ke 2017, persentasenya kita hitung setelah 100. Nah, berarti hasilnya 12,44%. Artinya terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 12,44%. Nah, begitu cara perhitungan dari metode agregatif sederhana. Nah, selanjutnya kita bahas tentang metode perhitungan inflasi. Nah, metode perhitungan inflasi ini sebenarnya kita cuman tinggal memasukkan angka indeks harga pada tahun yang sudah kita cari. Ini rumusnya, mencari laju inflasi itu IHT dikurang IHT min 1 dibagi IHT min 1 dikali 100. Nah, untuk lebih jelasnya, IHT ini adalah indeks harga pada tahun yang dihitung. Nah, IHT min 1 ini indeks harga pada tahun sebelumnya. Nah, kita tinggal memasukkan indeks harga pada tahun yang dihitung dan indeks harga pada tahun dasarnya. Contohnya, setelah kita cari indeks harga pada tahun yang dihitung sebesar 5% misalnya, dan indeks harga pada tahun dasar setelah kita cari 2% misalnya, maka 5% dikurang 2% dibagi 2% dikali 100. Nah, hasilnya itu yang disebut dengan laju inflasi. Nah, dari hasilnya tersebut kita tahu berapa laju inflasi pada tahun 2017 tersebut. Oke, segitu dulu materi kita tentang metode perhitungan indeks harga dan inflasi. Dan untuk mengetahui Ananda mengerti dan memahami materi yang telah Ibu jelaskan, tolong Ananda kerjakan latihan yang ada pada video ini. Dikerjakan dengan baik dan bisa melihat rujukan melalui video ini maupun modul yang telah ada.